Dulu tuh gue ngira orang miskin itu gak bisa kaya atau gak bisa punya uang karena dia malas, procrastinating lah, atau sifat-sifat buruk lainnya. Tapi ternyata gue salah. Semakin namanya gue usia, gue udah 29 sekarang, mungkin gue makin bijak dalam melihat kondisi sosial ekonomi di negara kita ini. Dan setelah gue pelajarin, memang kemiskinan struktural di Indonesia itu memang benar adanya. Gak bisa dipungkirin. Kita gak bisa ngomong cuman kayak, ya udah lu males, jadi makanya lu gak punya duit. Gak bisa kayak gitu juga. Di video ini gue akan ngasih pandangan pribadi gue, serta beberapa pengalaman yang gue punya tentang gimana caranya untuk keluar dari kemiskinan struktural. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Video ini gue akan ngebahas gimana caranya untuk keluar dari kemiskinan struktural. Note dulu, gue bukan belajar ini dari pengalaman pribadi gue, tapi gue ngeliat beberapa kasus dan beberapa contoh yang memang berhasil keluar dari kemiskinan struktural, tapi juga gue ngeliat ada yang tidak berhasil keluar dari kemiskinan struktural. Perlu diketahui, gue nggak pernah ngerasain yang namanya kondisi miskin, alhamdulillah banget, karena gue lahir dari kondisi keluarga yang menengah. Gue gak pernah ngalamin yang namanya susah makan, gue gak pernah ngalamin yang namanya susah sekolah, alhamdulillah banget. Tapi gue belajar dari contoh-contoh yang ada di lingkungan gue yang bisa dan tidak bisa keluar dari kemiskinan struktural ini. Kita akan mulai di bagian pertama, apa itu kemiskinan struktural. Kalau lu cari artikel tentang kemiskinan struktural di Google, itu banyak banget yang ngebahas. Tapi mungkin gue akan persimpel menurut pemahaman gue dari hasil gue baca-baca. Jadi kemiskinan struktural itu adalah sebuah rantai kemiskinan yang dari kakeknya, orang tuanya, anaknya, sampai ke cucunya itu miskin semua karena adanya faktor tertentu. Contohnya, kalau misalnya ada orang yang lahir dari kondisi kolong jembatan, maaf ya, misalnya bapaknya kerja sebagai pemulung, akhirnya anaknya kurang gizi karena bapaknya nggak bisa bayarin gizi anaknya pas di dalam kandungan ibunya. Tumbuh kembangnya juga terhambat karena makanan saat dia kecil, saat dia toddler itu nggak bagus. Karena dia nggak punya uang, akhirnya anak itu nggak sekolah atau sekolahnya di sekolah yang ya standarnya nggak bagus, nggak sesuai standar kita. Let's say sekarang sekolah negeri udah gratis. Akhirnya dia sekolah negeri dan abis itu lulus SMP atau SMA. Atau bisa juga dia nggak lulus SMP karena harus ngebantu orang tuanya nyari nafkah karena orang tuanya sakit. Alhasil dia nggak kuliah dan akhirnya siklus tersebut berputar di situ-situ aja. Bapaknya pemulung karena anaknya itu ngelihat ya profesi bapaknya seperti itu. Akhirnya dia ngelakuin apa profesi bapaknya dulu. Ini adalah pemahaman gue tentang kemiskinan struktural. Kalau lu bandingkan antara anak yang lahir di kondisi keluarga kemiskinan struktural ini dibandingin sama orang yang lahirnya berkecukupan atau bahkan kaya, pastinya gizi yang diterima beda, pendidikan yang diterima beda, lingkungan yang diterima beda, dan kemungkinan besar nasibnya itu juga berbeda. Apakah orang yang lahir dari kemiskinan struktural ini nggak bisa keluar dari kemiskinan struktural? Jawabannya bisa, tapi odds-nya atau probabilitasnya gue percaya itu sangat kecil sekali. Bagian kedua, cara keluar dari kemiskinan struktural. Di bagian ini gue akan cerita sedikit tentang pengalaman gue ngelihat orang-orang yang lahir dari kemiskinan struktural. Yang pertama ada bokap gue, dan yang kedua ada tetangga gue. Gue akan mulai dari yang tetangga gue dulu. Jadi gue lahir memang dari kondisi keluarga yang menengah. Bokap gue bukan pengusaha dan gue sering ngomong ini di video-video gue. Tapi waktu gue SMP, kelas 6 menjelang ke SMP, gue tuh pindah dari komplek kelas menengah ke kampung karena nyokap gue dapetin tanah murah di situ dan kita mau bangun rumah rada gede tapi biar nggak usah semahal di klaster. Alhasil gue main sama anak-anak kampung. Gue main burung dara, gue main layangan peteng, gue berenang di kali, gue manjat-manjat pohon seri, piara ayam, main rental PS dan sebagainya macamnya. Gue tuh ngeliat teman-teman gue itu ada yang anaknya tukang ojek, anak pemulung, anak yang bapaknya pengangguran tapi bapaknya kerjaannya mabok sama mancing ikan terus. Gue ngeliat mereka. Kondisi miskinnya itu mungkin bisa dibilang teman-teman gue itu banyak yang lantainya itu nggak ada ubinnya tapi masih tanah dan tembok rumahnya itu nggak diplester. Maksudnya tuh dikasihin semen tapi nggak dialusin gitu loh, masih banyak gerigi-geriginya dan nggak dicat sama sekali. Terus gue ngeliat beberapa teman gue mayoritas yang sekarang udah pada gede nih ya, mereka itu jadi kayak bapaknya. Jadi kayak tukang parkir, tukang palak, atau kuli-kuli bangunan yang kalau misalnya ada truk bawa pasir gitu dia nebeng untuk dapetin upah kalau nurunin pasirnya. Maaf ya, bukan bermaksud menyinggung. Akhirnya gue analisa, kok mereka bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena mereka menerima keadaan, mereka pasrah aja. Kok bisa tahu bang? Ya kan gue berinteraksi sama mereka. Pas udah gede kan juga gue sering traktir ngajakin makan, gue beliin rokok, ya gue ajak ngobrol lah karena teman kecil kan. Rata-rata sifatnya mereka, attitude-nya mereka itu ya kayak udahlah gue udah begini mau gimana, yang penting mah hidup lah. Ya udahlah, pokoknya ya udahlah mulu, ya udahlah mulu, ya udahlah mulu. Apa tuh saya? Kayak gitu. Itu yang ada di mata kepala gue yang gue lihat. Sementara ada beberapa temen-temen gue yang mungkin gak bisa dibilang kaya banget seperti influencer di luar sana, tapi kondisi hidupnya itu lebih baik. Contohnya, yang semula bapaknya pengangguran atau bapaknya pemulung, anaknya udah bisa jadi karyawan di pabrik pembuatan sepatu. Kan alhamdulillah banget ada kenaikan. Jadi dari pengalaman gue nih, kemiskinan struktural itu sering kali berulang karena tidak adanya pemahaman bahwa
bahwa si anak tersebut ini tuh bisa ngerubah hidupnya. Gue nggak bilang anak yang lahir dari kemiskinan struktural ini harus sekaya itu, punya 1 miliar 200 miliar gitu, enggak. Tapi at least mereka bisa punya spirit untuk merubah hidupnya, nggak usah sampai sepanjang itu, at least one step ahead aja. Ditambah lagi kita ada di era informasi, di mana semua orang bisa mengakses informasi-informasi yang terbuka bebas di internet. Jadi sangat penting banget untuk keluar dari kemiskinan struktural, peran dari anaknya sendiri sama peran dari orang tuanya untuk ngedidik anaknya agar mereka merubah nasibnya. Dan ini nyambung ke cerita bokap gue di bagian ketiga. Bagian ketiga, keluar dari kemiskinan struktural. Gue mau cerita sedikit tentang bokap gue. Jadi bokap gue itu orang Chinese. Tapi kebetulan bokap gue itu dapat yang dimana hartanya tuh udah habis, harta turun-temurunnya. Jadi orang tuanya bokap gue itu miskin karena nggak bisa bisnis dan nggak bisa ngelanjutin usahanya. Miskinnya seperti apa? Bokap gue itu dulu rumahnya itu setengah doang tembok, atasnya tuh tembikar, dan lantainya itu gak ada ubinnya. Kalau misalnya dia beli bakso yang harganya murah, satu bakso, satu piring itu dipakai untuk makan 5 orang, termasuk bokap gue dan adik-adiknya. Mungkin bisa dibilang bokap gue gak 100% kemiskinan struktural karena dia baru satu generasi di mana dia mulainya dari miskin. Tapi ada satu hal yang gue lihat, bokap gue bukan pengusaha dan dia ngikutin jalur pada umumnya gitu. Ya, lu lulus kuliah, kerja. Kuliah juga itu hoki, dia dibayarin sama tantenya. Tetap ada privilege, hoki banget. Tapi ada satu sifat yang menurut gue bagus banget dari bokap gue dan beruntung banget gue punya bokap kayak dia, yaitu dia realistis. Bokap gue tahu dia mulai dari miskin. Di zaman bokap gue itu lagi rame-ramenya banget yang namanya buku Robert Kiyosaki tahun 90-an waktu dia mulai karir. Zaman itu profesi yang bagus yang dielu-elukan orang adalah pebisnis. Bokap gue pelajarin itu semua buku, tapi dia tidak menjalankan bisnis. Kenapa? Karena dia tahu bahwa startingnya dia kurang bagus dibandingin sama orang-orang yang mungkin punya privilege. Yang dia lakukan adalah dia tetap kerja, pergi subuh pulang malam. Tujuannya adalah untuk ngenyangin anggota keluarganya dia, sambil dia belajarin ilmu-ilmu tersebut, dan dia ajarin gua tentang ilmu-ilmu yang dia pelajarin dari buku-buku yang zaman dulu self development itu. Terus gua tanya sama bokap gua, kok papi nggak jadi pengusaha aja? Padahal kan papi pinter, papi juga ngerti duit. Kenapa papi nggak jadi pengusaha aja? Jawaban bokap gua adalah kayak gini, kalau papi jadi pengusaha itu terlalu beresiko buat papi, karena papi mulainya itu resource-nya nggak banyak dan papi punya ketakutan atas kemiskinan. Jadi papi nggak mau balik lagi ke kondisi miskin dulu, kata bokap gue gitu. Jadi papi mengambil langkah seperti ini. Gak apa-apa papi yang usaha, papi gak jadi kaya gak apa-apa. But at least papi bisa kasih kamu privilege yang dulu papi gak punya, sehingga kamu gak usah mulai lagi dari nol. Menurut gue pelajaran dari bokap gue ini itu bisa diaplikasikan ke banyak orang di Indonesia. Dibandingin kita muluk-muluk mikirnya harus sampai 100 miliar, 10 miliar dan lain-lain, gak usah dulu deh. Seamit-amitnya nih, kalau lu lagi nguncar kesuksesan nih, tapi lu punya keterbatasan privilege atau keterbatasan sumber daya, seamit-amitnya nih ya, lu camkan di kepala lu ini nih, seamit-amitnya dalam hidup ini lu mengejar kesuksesan gak sampai lu mati, lu gak sampai ke titik kesuksesan lu tersebut, at least lu punya modal untuk anak lu nanti, biar dia startnya gak dari nol dan punya privilege. Jadi PR lu adalah lu usaha terus, belajar untuk dapetin apa yang lu mau kesuksesan tersebut, lu turunin ilmu-ilmunya ke anak-anak lu. Kalau seandainya lu gak jadi, gak apa-apa, yang penting anak gua mulainya punya privilege. Dan buat gue sebagai anak yang punya privilege itu lebih enak banget. Karena kalau gue gagal nih ya, misalnya gue jadi content creator waktu tahun 2018, gue gagal, gue masih bisa makan di rumah, gue bisa start lagi dari nol. Dulu gue bikin warung ayam bakar, gagal, gak ada masalah, gue gak kelaparan. Coba bayangin kalau misalnya gue startnya dari nol, amsyong, pusing gue, belum tentu gue kayak sekarang. Jadi privilege itu memang nyata, ngebantu lu untuk lebih sukses, tapi jangan jadiin itu alasan kalau lu gak punya privilege, lu gak ngikutin saran-saran yang memang bagus untuk kesuksesan lu. Kan lu udah denger cerita gue tentang temen gue itu. Jadi camkan itu baik-baik. At least kalau lu gak punya privilege sekarang, lu berusaha keras biar lu bisa kasih anak lu privilege. Karena gue yakin semua orang tua, gue udah jadi orang tua juga, gue punya anak, gue rela kalau misalnya gue susah, tapi anak gue gak susah dan anak gue bisa lebih sukses daripada gue. Dan dengan itu, dengan mindset tersebut, lu akan bisa menciptakan generasi-generasi yang lebih sukses daripada lu di kemudian harinya.